Pada kesempatan kali ini saya berada di bekas dari Keraton Pajang, yaitu keraton dari Sultan Hadiwijaya. Disinilah tempatnya pertama kali Kesultanan Demak Bintoro dipindah oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya ke Pajang. Disinilah tempatnya. Terbukti di sini masih banyak peninggalan-peninggalan yang asli. Untuk itu, teman-teman, bagi Anda yang ingin melihat atau berziarah atau menyaksikan sendiri seperti apa bekas kerajaan atau Kesultanan Pajang yang dulu pernah berjaya dan dipimpin oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu. Petilasan Keraton Pajang ini terletak ada di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, Solo, dengan Desa Makam Haji Kartasura, Sukoharjo. Secara bangunan, petilasan Keraton Pajang ini hanya menyisakan puing-puing pondasinya saja. Dengan kata lain, Keraton Pajang secara fisik sudah tidak lagi ditemukan. Meskipun demikian, kita masih bisa menjelajah bagaimana bentuk bangunan dari Keraton Pajang ini melalui pondasi-pondasinya. Cagar budaya ini menjadi salah satu situs yang menarik untuk dikunjungi, karena di balik petilasan Keraton Pajang ini kita bisa menyaksikan bagaimana dulunya Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memprakarsai lahirnya Kerajaan Pajang, yaitu yang berdiri pada tahun 1568 setelah runtuhnya Kerajaan Demak Bintoro. Akan tetapi, sekalipun usia Kerajaan Pajang hanya sebentar, setidaknya kerajaan Islam ini telah mewarnai dinamika suksesi kerajaan di Jawa di abad yang ke-16. Runtuhnya Kerajaan Pajang bersama berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede menjadi titik akhir kekuasaan dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Zaman dulu, Pajang itu merupakan daerah kadipaten kecil yang masih di bawah kekuasaan dari Kerajaan Demak Bintoro. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa ini selalu diwarnai dengan dendam dan pertumpahan darah. Begitu pula dengan Kerajaan Demak Bintoro yang kala itu sedang ada perseteruan antara Joko Tingkir dengan penguasa Jipang Panolan, yaitu Aryo Penangsang, yang sama-sama berebut ingin menjadi pemimpin di Kerajaan Demak Bintoro. Aryo Penangsang pun akhirnya mati terbunuh oleh Joko Tingkir. Setelah Joko Tingkir dapat membunuh Adipati Aryo Penangsang, maka dengan didukung
atau mendapat dukungan dari wilayah-wilayah daerah yang masih berada di bawah Kerajaan Demak. Joko Tingkir pun diangkat menjadi Sultan di Demak dengan gelar nama Sultan Hadiwijaya. Tapi rupa-rupanya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir tidak lama menduduki Demak sebagai daerah kesultanan atau kerajaan. Maka Sultan Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Selain memindahkan kekuasaan, Hadiwijaya juga memindahkan seluruh benda-benda pusaka kerajaan Demak ke Pajang, dan beliau pun menjadi raja pertama di Kerajaan Pajang. Adapun wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang itu meliputi mulai dari Pengging, Boyolali, Klaten, Butuh, Madiun, dan kawasan yang berada di Bengawan Solo, Tingkir, Solo Tigo, Mataram, Bagelan, Kedu, Pati, Demak, Jepara, Bojonegoro, Kediri, dan sebagian daerah di Jawa Timur. Saat dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mencapai puncak masa kejayaan. Raja-raja penting di Jawa Timur pada saat itu mengakui kedudukan dan wilayahnya menjadi kekuasaan dari Kerajaan Pajang. Akan tetapi Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya hanya 21 tahun beliau memimpin Kerajaan Pajang, yaitu dimulai pada tahun 1568 sampai 1583. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Sepeninggal dari Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang pun menjadi rebutan antara putra Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benowo dengan menantu Sultan Hadiwijaya yang bernama Arya Pangiri. Atas kepandaian dan kelicikannya dari Arya Pangiri, akhirnya kekuasaan dari Kerajaan Pajang jatuh di tangan Arya Pangiri. Sedangkan Pangeran Benowo hanya sebagai adipati di Jipang Panolan. Setelah 3 tahun lamanya, Pangeran Benowo lalu bersekutu dengan Sutawijaya Panembahan Senopati di Mataram untuk menyerang Kerajaan Pajang. Akhirnya Kerajaan Pajang dapat direbut oleh Pangeran Benowo dan Arya Pangiri pun dipulangkan ke Demak Bintoro. Tapi rupa-rupanya Pangeran Benowo memimpin Pajang hanya 1 tahun. Kemudian pucuk kepemimpinan diserahkan kepada Sutawijaya di Mataram. Sebagai pengganti dari Pangeran Benowo, Panembahan Senopati Sutawijaya akhirnya mengangkat pangeran dari Mataram yang bernama Gagak Bening. Gagak Bening pun memimpin Pajang hanya sekitar 4 tahun, lalu digantikan dengan Pangeran Benowo II, yaitu merupakan cucu dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Pada masa Pangeran Benowo II memimpin Pajang, beliau menyerbu Mataram, tapi akhirnya beliau kalah, dan mulai saat itulah Kerajaan Pajang hancur luluh
dan menjadi bawahan kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Mataram. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian sekilas cerita tentang petilasan Keraton Pajang yang berada di Kartosuro. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk Anda semua.